terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya, selamat pagi. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena sudah bersedia hadir pada kegiatan inseminasi ini. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari guru penggerak, program guru penggerak angkatan 10 yang saya ikuti di Kabupaten Tabanan. Di sini saya disuruh untuk melakukan diseminasi pada modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah. Di sini saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk menjadi peserta diseminasi karena saya di sekolah harus melakukan diseminasi ini. Nah, untuk acara selanjutnya saya akan lanjutkan ke sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu kami persilakan. Baik itu angkatan 10 maupun angkatan 9 kemarin yang sudah selesai. Nah, nanti tentunya akan berlanjut terus. Jadi akan ada baik itu yang P3K maupun PNS yang masih muda, karena saya harapkan supaya mengikuti program calon guru penggerak karena sudah dibuka yang akan ke-11. Mohon Bapak Ibu bisa melaksanakan tes secara online. Mohon koordinasi dengan teman-teman yang sudah katakanlah menjadi guru penggerak. Jadi sudah ada 2 orang, yaitu Pak Wayan Juli Ariano dan Bu Udung Siska, sehingga nanti apa yang menjadi program dari kementerian bisa terlaksana. Nah, tentu tujuannya dari program guru penggerak ini nantinya akan lebih positif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam pelatihan pendidikan guru penggerak, banyak materi-materi yang diberikan oleh narasumber, baik itu dari PDP, Balai Guru Penggerak maupun PI berpendampingan individu yang sudah berjalan selama ini, sehingga kompetensi dari Bapak Ibu akan bisa meningkat. Nah, tentunya peningkatan kompetensi itu outputnya nanti proses pembelajaran bisa berkualitas. Dengan berkualitasnya proses pembelajaran di kelas, anak-anak bisa meningkat dari pemahamannya dari materi yang Bapak Ibu berikan. Jadi tentunya hasil akhir yang kita harapkan adalah anak-anak bisa meraih prestasi di bidang akademik, apapun itu mapelnya. Kalau ada kegiatan lomba itu diharapkan bisa meraih yang minimal juara 3 lah di tingkat kabupaten, karena kita sekolah di pinggiran. Nah, tentu harapan kita bersama, jadi apapun nanti yang ada kaitannya dengan pembebasan ini, mohon nanti Bapak Ibu guru yang mengikuti bisa menerapkan pada proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti tujuan dari PDP, jadi khususnya di Bali, dari Pak Wayan Surate, semakin banyaklah guru penggerak yang ada di Kabupaten Tabanan. Karena sampai saat ini di Kabupaten Tabanan masih prosentasenya kecil, jadi guru penggerak itu dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, harapan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali untuk tahun 2024 ini, kalau ada P3K yang sudah ber-SK itu ya diharapkan mengikuti tes calon guru penggerak. Yang minimal kalau di sini ada 7 P3K yang sudah ber-SK, ya minimal berangkat lagi 2 lagi, sehingga setiap tahun ada 2 dan peningkatan terus.
Jangan sampai di setiap tahun angkatan itu tidak ada yang maju. Nah, itu harapan tidak memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang muda-muda, sehingga nanti prosentase guru penggerak yang ada di SMP Negeri 2 Manado ini bisa mencapai 80% dari total jumlah guru yang ada. Nah, itu harapan, sehingga nanti gimmick atau proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, yang tentunya nanti akan meningkatkan rapot pendidikan SMP Negeri 2 Manado, terutama di bidang numerasi, karena kita masih rendah di numerasi, kemudian di literasi. Nah, literasi kemarin sudah tinggi 97 ya, tetapi di tahun 2024 ini turun menjadi 7 sekian. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya fluktuasi rapot pendidikan itu bisa naik turun? Nah, tentu prediksi saya selaku kepala sekolah, karena sampel itu diambil secara acak dan berbeda-beda setiap tahun, di mana tingkat inteligensi kecerdasan siswa yang diambil pada saat pengisian ANBK itu tentunya berbeda-beda. Mungkin di tahun ini tingkat kecerdasan anak itu kurang sehingga nilainya menurun. Nah, perlu dimaklumi bagaimana upaya kita selaku guru, katakanlah fasilitator, mendampingi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa aktif, jadi anak-anak mengikutinya, dan diharapkan setelah Bapak Ibu guru memberikan post-test di akhir PPM itu nilainya bisa meningkat. Nah, itu tujuan utama dari proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat dikatakan sudah berhasil kalau nilai post-test dari siswa yang kita ajari itu terkait dengan konten-konten materi yang dibahas bisa meningkat. Nah, kalau belum post-testnya meningkat, berarti perlu ada perubahan. Apakah di metode yang perlu dirubah? Apakah perlu belajar di luar lingkungan sehingga anak-anak bisa belajar itu menyenangkan? Jadi minimal materi yang diberikan itu bisa terserap, jadi bisa tersimpan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran, kalau memang waktunya itu 3 jam pelajaran, itu minimal sebelum melakukan proses pembelajaran itu diupayakan berikan pretest dulu. Nah, pretest dulu dari materi yang akan diajarkan, setelah itu baru proses dan akhirnya post-test. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui apakah proses pembelajaran dengan metode tersebut bisa berhasil. Jadi tentu nilai yang diharapkan itu di atas KKM. Jadi KKM kita misalnya 75, tentu dari materi atau bab yang kita ajarkan itu bisa mencapai minimal 75. Kalau lebih itu sudah sangat signifikan dalam menggunakan metode pembelajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, terkait dengan observasi kinerja kemarin, secara umum Bapak Ibu sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik, walaupun masih ada yang kurang karena keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu kurang, hanya 1, 2, 3 yang aktif, yang lainnya belum aktif. Nah, keluhan Bapak Ibu banyak pada saat pengaturan kelompok pada siswa. Nah, itu bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengatur supaya kelompok yang dibentuk itu aktif dalam proses pembelajaran. Apakah SKPD-nya perlu diperbaiki? Apakah metodenya? Silakan Bapak Ibu membuka-buka kembali. Jadi platform mereka mengajar, cari metode-metode yang sesuai.
sehingga harapan kita semua jadi anak-anak betul-betul bisa memahami materi yang diberikan dan tidak ada katakanlah nilai yang semu dalam proses pembelajaran itu. Nah, itu harapan kita bersama, demikian juga harapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan termasuk dari Kementerian Pendidikan. Nah, demikian yang dapat Didiang sampaikan terkait dengan acara hari ini, yaitu acara desiminasi dari calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah, dengan mengucapkan Alhamdulillah Namo Sidang, semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar pada pukul 9. Jadi secara resmi Didiang menyatakan dibuka. Terima kasih. Yang keempat, intinya di sana Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti program guru penggerak ini. Nah, program guru penggerak ini mungkin kelihatannya ribet ya. Kalau saya dengan Pak Jaya mungkin kelihatannya ribet. Tapi kalau memang dijalankan, ini tidak terlalu ribet. Tugasnya di sini simpel. Tidak ada salah, tidak ada besarnya. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba ya, ikuti. Untuk memperdalam kurikulum Merdeka, itu wajib Bapak Ibu mengikuti ini. Karena disinilah mendapatkan ilmu tentang kurikulum Merdeka secara mendalam di proses guru penggerak ini. Nah, jadi kita harapkan juga Bapak Ibu mengikuti program ini. Nanti Tiang, Pak Jaya, Bu Siska, Pak Juli siap membantu. Nah, di sini untuk desiminasi budaya positif. Sebelum melakukan desiminasi, mungkin Bapak Ibu yang baru belum kenal, mungkin perlu berkenalan ya. Nah, Tiang namanya Imade Agus Yudana. Kalau yang tadi Pak Putu Jaya Negara. Yang juga mengakui PA. Kebetulan di sini guru PA-nya bertiga nih, banyak. Nanti kita berkolaborasi bareng di sini. Oke Bapak Ibu, nah di sini dia akan mendesiminasikan tentang budaya positif. Ini yang dia dapat di TGP. Nah, budaya positif di sini memiliki budaya positif memiliki konsep inti ya. Di sini ada 7 konsep inti. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru. Jangan sampai hilang R-nya ya, nanti bahaya kalau hilang R-nya. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini juga restitusi, jangan kecantungan lidahnya nanti ya. Nah, di sini, nah pertama ada 3 pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan ini dengan setuju atau tidak setuju. Kira-kira yang nomor 1, ya kita mulai dari yang nomor 1. Menghukum bisa mendisiplinkan. Siapa yang setuju? Coba angkat tangannya. Menghukum bisa mendisiplinkan. Ada 3 orang. Bu Catherine gimana? Enggak. Nanti dulu setuju dan tidak setujunya dulu. Siapa yang setuju? Agus gimana? Setuju. Jadi ada 3 orang yang setuju ya. Berarti yang lainnya tidak, apa tidak ada jawaban? Nah, kita harap yang lain tidak setuju ya. Menghukum bisa mendisiplinkan. Kemudian yang kedua, yang lanjut dulu. Menghukum dengan membersihkan halaman sekolah atau membaca buku. Siapa yang setuju? Nah, semakin banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah banyak ya. 50% lebih yang setuju. Kemudian memberi penghargaan bisa memotivasi murid. Siapa yang setuju?
Ada yang tidak setuju juga ya? Yang tidak setuju siapa yang tidak setuju? Siska. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang pertama, menghukum bisa mendisiplinkan. Saya tidak setuju dengan menghukum bisa mendisiplinkan karena ini termasuk paksaan bagi saya ya. Untuk mendisiplinkan diri itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya, bahwa menghukum ini biasanya itu termasuk unsur ekstrinsik, artinya dari luar. Kalau bisa kita untuk disiplin diri itu adalah sadar diri dari diri kita sendiri, yaitu dari unsur intrinsik seperti itu. Terima kasih. Kalau saya, prinsip saya karena saya sedikit keras, jadi dengan menghukum, jadi siswa akan merasa jera dengan tindakannya. Jadi dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah itu tadi beberapa jawaban yang luar biasa ya. Jadi ada yang karena memang sifatnya keras, gitu. Kemudian ada yang memberikan pendapat akan memberikan efek jerah. Kemudian juga dari Ibu Suatininya bisa mencari alternatif yang lain. Kemudian dari Ibu Siska itu karena hukuman itu dari faktor ekstrinsik gitu ya. Jadi diharapkan dari faktor intrinsik. Nah dari apa yang Bapak Ibu jawab nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Nah yang lanjut ya. Nah kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua tadi ya. Menghukum dengan membersihkan halaman sekolah atau membaca buku. Siapa yang setuju tadi? Nah mungkin dari Bu Widi bisa memberikan penjelasan itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mencoba untuk memberikan jawaban atas pertanyaan menghukum dengan membersihkan halaman sekolah atau membaca buku, benar atau salah, setuju atau tidak. Jadi di sini kami setuju, tetapi saya tidak pernah menerapkan menghukum dengan membersihkan halaman, tetapi lebih cenderung dengan membaca buku. Karena dengan memberikan hukuman membaca buku, di mana mereka lebih bisa untuk meningkatkan kualitas dari siswa itu dan lebih meningkatkan keliterasi, terutama bagi mereka yang masih kurang dalam hal membaca. Karena di sini banyak siswa walaupun dia masih sudah setingkat SMP, tetapi masih banyak yang belum lancar membaca, sehingga jika dia melakukan hal-hal yang di luar artinya ada sesuatu, misalnya dia tidak membuat tugas, maka saya selaku guru lebih cenderung memberikan dia hukuman dengan cara membaca buku, dengan harapan bisa meningkatkan kualitas dari siswa tersebut. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini jawabannya saya tidak berani membenarkan atau menyalahkan ya. Nanti kita lihat sendiri apakah tepat, apakah kurang tepat. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu menyimpulkan dari apa yang kita simak ya. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, selanjutnya kita ke disiplin positif. Mungkin kita sering mendengar kata disiplin itu ya. Mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya makna dari kata disiplin. Nah, ini yang kutip dari LMS-nya ya.
Kata disiplin itu berasal dari disiplina atau juga disipel ya. Kalau disiplina itu artinya belajar. Kalau disipel itu artinya murid atau pengikut. Itu dari asal katanya, dari bahasa Latin. Nah, di sini disiplin dia mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti apa yang kita lakukan berdasarkan keyakinan baik kita, dan itu bertanggung jawab. Itu disiplin. Nah, kemudian kalau kita tambah dengan positif, tadi disiplin itu sudah maknanya positif ya. Kalau kita lihat itu bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, itu sudah bermakna positif. Sekarang lagi ditambah kata positif, ini kuadrat positifnya. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi di disiplin positif ini kita menumbuhkan tanggung jawab dari murid kita tanpa kita menghukum dia, dan juga tanpa memberikan mereka imbalan. Jadi dia harus tulus ikhlas, dia bertanggung jawab secara tulus ikhlas. Nah, sebagai seorang guru kita wajib menciptakan disiplin positif ini ya di sekolah. Nah, disiplin positif ini bisa kita bangun mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ada motivasi intrinsik di sini. Mungkin ada yang paham motivasi intrinsik itu apa? Motivasi dari dalam diri sendiri ya. Tidak ada pengaruh dari luar, dari orang lain, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh dari hukuman, tidak ada pengaruh dari imbalan. Seperti itu. Nah, sekarang kita bermain game cobalah buka ya. Nah, Ibu Rani sudah memegang kertas ya. Nah, di kertas itu tulis yang kecil aja ya, yang bisa digenggam. Tulis sesuatu atau apa atau siapa yang paling berharga bagi Ibu Rani. Pokoknya sesuatu yang paling berharga yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Sekarang disobek ya biar kecil, sobek dulu biar kecil, nanti ditutup. Dulu, kemudian digenggam. Nah, digenggam yang erat. Nah, sekarang Bu Widya tugasnya adalah membuka tangannya Bu Rani, tetapi tidak boleh menyentuh Bu Rani. Bisa dengan merayu, bisa dengan memarahi Bu Rani, atau dengan segala cara pokoknya. Udah jelas instruksinya? Ya, silahkan Bu Widya. Bu Rani, boleh nggak saya lihat kertas yang Bu Rani pegang? Untuk apa ya? Untuk biar saya tahu siapa yang penting dalam hidup Bu Rani. Tapi ini rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Ayo, ayo keluarkan gomalnya. Oke, Bu Widya sudah menyerah. Terima kasih. Ada yang ingin mencoba lagi? Pak Dep, ingin mencoba? Ayo, coba aja. Ayo. Siapa tahu dia Rayu jawab. Siapa tahu kalau cowok bisa dibuka. Apalagi nak undang Rayu. Bisakah menaklukkan Bu Rani? Ayo, coba. Apa ya? Dirayu boleh, diiming-imingi boleh, Atau dibentak boleh. dibentak boleh, misalnya diiming-iming iPhone 15 Pro Max itu bisa. Ayo, ada siapa yang ingin mencoba? Pak Man? Ya, coba. Siapa tahu dengan Chan ini boh dan jadinya Bu Rani.
Mau tahu, boleh nggak Dek isi yang ada di kertas ini? Oh, bisa sih? Ih, cepet banget sih. Kalau mau ngasih kertas itu, nanti Dek kasih sesuatu. Ada deh, Apa? kasih dulu itu, baru kayak serius. Nasi berguling? Enggak. Jauh. Mau berteman nggak sama saya? Kalau berteman kasih dong. Kalau misalnya nggak dikasih sebut gimana? Enggak lah. Terus yang mau bisa kasih itu siapa? Cuman diri saya sendiri. Boleh yang lain. Kalau gitu nggak usah sinus-sinus kayak gitu, Mbak. Nggak tahu. Makanya kalau nggak tahu, saya nggak mau gini minta sesuatu sama Mbak. Penasaran dong, kepo, Mbak. Serius. Terus? Nah, Sih, Mbak. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bu Rani. Langsung dimasukkan ke kantong ya. Waduh, dari tadi sudah ada 2 peserta ya yang merayu Bu Rani. Ternyata tidak ada peserta yang berhasil membukanya. Tadi sudah ada G Widya dan G Chandra yang merayu Bu Rani. Tapi belum ada yang membentak tadi ya, yang mengancam belum ada. Kalau seandainya dibentak gimana? Kalau Bu Rani dibentak gimana? Hai Bu Rani, berikan itu. Kalau tidak nanti saya bunuh. Saya perlu kamu duluan. Malah takut ya, jadi yang ngancamnya malah takut. Nah dari game yang tadi, kira-kira yang mampu membuka atau menutup tangannya itu siapa? Diri sendiri. Mungkin ada yang memberikan alasannya. Bu Nopi mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang bisa membuka kontrol adalah diri sendiri sebagai suatu disiplin yang timbul di dalam diri, yaitu disiplin intrinsik seperti itu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita di sekolah sering sekali mengalami miskonsepsi ini ya. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi ada ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini kalimatnya bagus ya. Ada motivasi positif, penguatan positif. Nah inilah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini sangat berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah baik, sekarang di kurikulum merdeka ini lagi disempurnakan, dijadikan lebih baik. Kalau di kurikulum sebelumnya penguatan positif itu baik, sekarang ada yang lebih baik lagi daripada penguatan positif ini. Jadi ada yang lebih bermanfaat dari penguatan positif. Nah kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Membuat rasa bersalah di sini. Aduh nah kenapa kamu seperti ini? Ibu malu sama kamu. Itu membuat rasa bersalah ya. Jadi itu kalau dulu dikatakan menguatkan karakter. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu ada perbedaan sedikit. Kemudian terakhir, orang dewasa berhak memaksa anak-anak. Nah ini konsepsi yang salah ya, yang miskonsepsi. Nah sekarang saya akan lanjutkan dengan stimulus respon. Nah ini lawan dari teori kontrol ya. Yang dulu itu kita memakai stimulus respon, sekarang memakai teori kontrol. Teori kontrol tentang dunia. Nah di sini untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang dulu. Apapun yang buruk itu dianggap salah. Tetapi di teori kontrol di sana menjelaskan semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang mencuri itu pasti memiliki tujuan juga. Walaupun itu buruk ya, tapi dia pasti memiliki tujuan.
Kalau dulu itu orang mencuri pasti dianggap suatu kesalahan. Kalau sekarang enggak, pasti apa tujuannya dia. Nah, kemudian yang lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus kontrolnya. Sedangkan di stimulus respon ya maksudnya. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kesimpulan di teori kontrol. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu di stimulus kontrol. Kalau kita membujuk sudah gagal, nantinya kita paksa. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita tidak bisa membujuk dia, kita ajak mereka berkolaborasi, kita ajak bekerja sama. Nah, itu untuk stimulus respon dan teori kontrol. Yang lanjut, kebutuhan dasar manusia. Tiap orang pasti memiliki kebutuhan ya. Kira-kira kebutuhan orang itu sama apa tidak? Mungkin kalau kayak Widya dengan kayak Putri, kira-kira kebutuhannya sama nggak? Tidak ya. Mungkin kayak Widya masih membutuhkan pasangan. Kalau kayak Putri, kalau membutuhkan pasangan lagi gawat ya kalau kayak Putri. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan kita pasti beda-beda. Nah, di sini kita bahas kebutuhan dasar manusia. Di sini pengertiannya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi segala sesuatu yang kita perlukan untuk mempertahankan kehidupan kita ataupun kesehatan kita. Di sini menurut William Glasser ya, entah apa bacaannya, yang dia baca William Glasser gitu ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu yang di tengah-tengah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang paling dasar. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini baik menguasai orang, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai harta benda dan yang lain-lain. Penguasaan ini maknanya lumayan luas. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang, benar nggak? Benar ya. Tapi kasih sayangnya jangan sampai melewati ya, jangan lewat batas. Ada batasnya juga. Kasih sayang kemudian rasa diterima. Nah, kalau kita tidak diterima di lingkungan kita, pasti kita merasa tidak enak ya. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar kita. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan, tidak terikat ya. Dia bebas. Nah, di siswa kita juga kita harus memperhatikan kebebasan ini. Mereka bebas untuk belajar sesuai gaya belajar mereka. Kemudian ada kesenangan. Kadang-kadang kita diburu menutupi kesenangan dari peserta didik kita. Kesenangan ini juga merupakan kebutuhan dasar. Setiap manusia perlu merasa senang. Apalagi murid kita. Kalau mereka sudah senang, pembelajaran yang kita berikan itu akan lebih mudah untuk diserap oleh murid kita. Nah, berikut kita lanjut tentang nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang kita sepakati bersama. Nilai ini harus terlepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi kebajikan ini tidak terikat oleh suatu agama atau suatu suku. Jadi ini terbebas ya. Ini kebajikan yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini yang paling sering kita pakai di sekolah, yang utama ini, kebajikan utama di sekolah yaitu profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah mengenal ini profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya di sini ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini wajib kita jalankan di sekolah. Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Primary Years Program PYP. Di sini ada banyak ya sikap murid. Nah, yang pertama di sana ada toleransi, nilai kebajikan berupa toleransi, kemudian ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari sekian banyak nilai kebajikan ya, nilai kebajikan tersebut nanti kita akan gunakan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti kita belajar untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah peristiwa ya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira kenapa Anda menghadiri pelatihan tersebut? Mungkin dari Ibu Siska. Motivasi saya untuk menghadiri sebuah pelatihan yaitu adalah untuk mengembangkan diri saya sendiri, seperti itu. Nah, itu dari Bu Siska tadi agar dapat mengembangkan diri ya Bu Siska ya. Nah, kemudian kalau menurut Bu Mang Yaya gimana kira-kira? Pendapatannya, kalau menurut saya juga sama seperti Bu Siska yang nomor 3, karena pada saat kita mengikuti pelatihan itu kita menjadi lebih tahu dan mengembangkan proses diri kita, seperti itu. Terima kasih. Iya. Nah, di sini mungkin ada 3 hal ya yang mendasari Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan ya, datang ke pelatihan. Yang pertama mungkin Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda. Nah, ini merupakan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, nah mungkin Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Kalau ini motivasi Anda, berarti Anda mendapatkan motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Itu motivasi yang mendasari. Kemudian ada motivasi yang terakhir, yang ketiga. Nah, Anda datang ke pelatihan karena Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, ingin mendapatkan ilmu. Kemudian menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan. Jadi sebagai seorang guru kita wajib menjadi teladan ya bagi seorang guru, bagi siswa kita, sebagai teladan bagi siswa kita. Kemudian sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Nah, motivasi ini merupakan motivasi menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nanti yang lanjut. Nah, dari motivasi tersebut, di sini kita bisa mengkelompokkan motivasi dari 3 motivasi yang telah kita lihat yang tadi. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Yang termasuk ekstrinsik di sini yang 2 yang di depan tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi ekstrinsik ya, atau motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, yang diharapkan di sini adalah munculnya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Kita menyadari sendiri pentingnya datang ke pelatihan tepat waktu, seperti itu. Nah, di sini motivasi intrinsiknya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kita bisa menghargai diri kita sendiri lewat motivasi intrinsik. Dari motivasi tadi, kita diharapkan membentuk siswa yang memiliki motivasi intrinsik ya. Nah, dengan motivasi intrinsik, untuk membuat siswa kita memiliki motivasi intrinsik, kita bisa membuat keyakinan kelas. Jadi salah satu caranya itu adalah membuat keyakinan kelas.
Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita memakai peraturan kelas ya, dilarang bermain HP itu misalkan di kelas. Lalu sekarang tidak, kita pakai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan pematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira ini apa jawabannya? Tentunya keselamatan diri ya, keselamatan diri. Kalau kita sudah mementingkan keselamatan diri kita, otomatis motivasi intrinsik yang sudah muncul. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemudian harus sembah lima, kemudian harus nganggo masker. Ya, saya nganggo masker yang konek. Nah, kalau kita memiliki motivasi intrinsik, kita akan sadar, oh kita harus memakai masker biar kita tidak terkena virus. Kita harus mencuci tangan untuk menjaga kebersihan kita, agar tidak ada kuman atau penyakit yang lain yang masuk ke tubuh kita. Nah, dalam membuat suatu keyakinan kelas, di sini ada ciri-ciri dari keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan kelas. Apa artinya abstrak Bapak Ibu? Abstrak kira-kira. Abstrak ini tidak ada benar, tidak ada salahnya ya, dari penilaian kita sendiri. Jadi lebih abstrak. Kalau dulu dilarang memakai sepatu putih, itu misalkan. Kalau di keyakinan kelas harus lebih abstrak. Kira-kira kalau memakai sepatu putih, kita mengambil peraturan memakai sepatu hitam, tujuannya untuk apa? Untuk mungkin saling menghormati gitu, atau saling menghargai. Jadi tidak ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, kita seragamkan sepatunya. Jadi kita bisa rubah dilarang memakai sepatu itu dengan apa? Menjunjung tinggi nilai integritas gitu misalkan. Kemudian yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar. Misalkan tadi menjunjung tinggi nilai integritas, jadi lebih singkat, saling menghormati, seperti itu contohnya keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal, tidak terkait dengan agama, suku, dan yang lainnya. Dapat diterapkan di kelas, jadi cari keyakinan yang memang bisa diterapkan di kelas. Jangan mencari keyakinan yang sulit kita terapkan di kelas. Yang mustahil itu jangan diterapkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau tata tertib kita di sekolah kan dari waktu ke waktu tetap seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu setiap saat bisa kita rubah, kita sesuaikan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif ya. Mungkin guru bahasa Indonesia lebih paham tentang kalimat positif. Kemudian semua warga kelas nak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus kita buat bersama, kita sepakati bersama. Kalau perlu nantinya di bawah keyakinan kelas kita isi tanda tangan semua warga kelas. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, di sini ada langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi kita memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Jadi tata tertib itu kita tulis lagi, semua peraturan kita tulis lagi. Kemudian langkah kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kita ubah peraturan yang tadi kita tulis itu menjadi kalimat positif. Kalau di peraturan kelas yang awalnya tidak boleh itu bisa diganti menjadi kalimat yang positif, yang lebih positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Mari bersama menjaga kebersihan, misalkan seperti itu. Kemudian menyarikan kalimat-kalimat positif menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi kita sarikan kalimat-kalimat positif itu, kita ringkas, kita sarikan, kita ambil nilainya. Misalkan apa? Pentingnya menjaga lingkungan.
menjaga lingkungan hidup, itu misalkan kita saringkan. Kemudian ada tambahannya berupa berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Ini kita berdiskusi dengan murid. Dari keyakinan itu perilaku apa yang mencerminkan keyakinan tersebut? Itu kita diskusikan. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi warga kelas itu masing-masing orang apa saja peranannya dalam mendukung keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap saat kita tinjau apakah masih relevan, apa perlu kita rubah keyakinan kelas kita. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada poster ya, keyakinan kelas 9C. Kita analisa bersama ya. Apakah termasuk keyakinan, apa termasuk kesepakatan. Nah, yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kira-kira termasuk keyakinan apa kesepakatan? Bekerja sama. Masih kesepakatan ya. Nah, kemudian yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kesepakatan apa keyakinan? Masih berupa kesepakatan. Nah, jadi contoh yang tadi itu belum semuanya mencerminkan keyakinan kelas ya. Nah, di sini ada lagi satu contoh keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas 5. Nah, kalau yang ini kira-kira ada nggak yang masih berupa kesepakatan menurut Bapak Ibu? Yang pertama, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, saling menghargai, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, di sini semuanya sudah berupa keyakinan kelas ya. Di sini sudah mengandung keyakinan universal, kebajikan universal. Semuanya sudah mengandung. Kemudian singkat ya. Yang nomor satunya itu mungkin lebih singkat lagi, bisa dijadikan bertanggung jawab. Kemudian yang lain sudah cukup singkat. Nah, jadi seperti ini contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu nanti gunakan di kelas. Jadi tidak untuk kelas 5 saja ya, walaupun di sini contohnya kelas 5, nanti di kelas 7, 8, dan 9 juga bisa Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu bisa ambil dari nilai-nilai kebajikan yang lain. Ini diambil cuma 6, jadi Bapak Ibu bisa mengambil yang lain lagi. Nah, yang lanjut. Nah, di sini sekarang kita akan berkelompok ya. Yang bagi kelompok, yang pakai masing-masing bangku ini, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan. Jadi seperti langkah-langkah yang tadi, kita mendata dulu peraturan kelas, kemudian mengubahnya ke dalam kalimat positif, baru menyarikannya ke dalam keyakinan kelas. Ubah ke dalam kalimat kalimat positifnya ada di toleransi, sudah sesama, dan disiplin dalam. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang kita presentasikan. Kelompok yang mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Dari kelompoknya Bu Siska, ya silakan. Ya, terima kasih dari kelompoknya Ibu Siska, sangat luar biasa sekali ya. Mohon aplausnya, Bapak Ibu. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, setelah presentasi tadi, sekarang kita lanjut lagi ya. Masih siap untuk lanjut Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut dengan konsep disiplin. Nah, di sini ada identitas gagal, ada juga identitas sukses. Nah, konsep disiplin yang dengan identitas gagal, di sini adalah berupa hukuman dan juga berupa penghargaan. Nah, kenapa disebut identitas gagal? Pertama, untuk hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman.
Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Jadi identitas yang diterima murid itu gagal akibat hukuman ini. Kemudian penghargaan juga. Mungkin kalau dulu kita menganggap penghargaan itu akan positif bagi murid. Tapi ternyata di sini memunculkan identitas yang gagal pada diri murid. Nah, penghargaan itu sifatnya pertama tidak efektif. Jadi cuma sementara aja berlakunya. Ketika penghargaan itu dihilangkan, tidak akan berlaku lagi. Kemudian merusak hubungan. Ini terjadi di sekolah kita, juara kelas. Dari dulunya mendapat juara, sekarang tidak mendapat juara, dia iri dengan teman-temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa orang itu aja yang mendapat juara? Padahal nilai saya lebih bagus dari dia. Jadi kreativitasnya akan berhenti di sini. Kemudian ada menghukum dengan sistem ranking. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini semestinya sudah tidak ada ranking. Ini menghukum. Dia menghukum. Orang yang mendapat ranking itu dihukum dengan penghargaan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak menghargai kemampuan dirinya. Dia termotivasi oleh penghargaan tersebut. Jadi motivasinya secara ekstrinsik, tidak ada motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, itu tadi dengan identitas yang gagal. Sekarang kita lanjut dengan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini ada dua langkah yang dapat kita lakukan untuk memunculkan identitas sukses pada diri murid kita. Yang pertama dengan konsekuensi. Konsekuensi ini harus kita sepakati terlebih dahulu. Apa kesalahannya, apa konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini merupakan penguatan dalam jangka pendek. Jadi dia tidak berlaku untuk jangka panjangnya. Kemudian perlu monitoring untuk keberlanjutannya. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, murid itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, konsekuensi ini sudah dapat memunculkan identitas sukses pada diri murid. Tetapi ada langkah yang lebih bagus lagi untuk memunculkan identitas sukses ini, yaitu dengan menggunakan restitusi. Nah, dengan menggunakan restitusi ini, murid itu dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid itu bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang paling utama di sini yang perlu diterapkan adalah penerapan restitusi. Semoga kita semua di sekolah bisa menerapkan restitusi ini agar murid kita muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nanti yang lanjut. Konsep disiplin pendekat restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri murid. Nah, restitusi. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal restitusi ya. Nah, di sini restitusi, jangan diplesetkan ya, restitusi. Nah, di sini untuk pengertian restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini menciptakan kondisi murid itu agar dia bisa membuat dirinya bisa memperoleh karakter yang lebih kuat, muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh-pengaruh eksternal, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman, dia kan menebus kesalahan. Kalau konsekuensi juga tadi dia ada menebus kesalahannya. Tapi di sini dia menyadari kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Apa yang dapat dipelajari dari kesalahan tersebut? Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau menghukum itu mungkin ada timbul rasa dendam ya. Kalau saya juga SMP, saya sering dihukum. Dihukumnya karena masalah rambut. Rambut saya itu 2 minggu sudah panjang. Kalau mungkin dibandingkan dengan Pak Jaya, saya cukur rambut 6 kali, Pak Jaya baru sekali cukur rambut. Nah, pas SMP itu sering sekali saya kena hukum.
saya disuruh lari. Itu menimbulkan trauma juga ya, kesal pada gurunya, tidak ke guru gitu. Nah kalau di restitusi ini kita bisa memperbaiki hubungan itu. Kita bisa mencari tahu kenapa murid ini selalu rambutnya panjang. Oh karena memang pertumbuhan rambutnya itu alami, dia memang cepat pertumbuhan rambutnya. Sekarang bagaimana langkahnya? Oh dengan disisir dengan yang rapi gitu. Yang penting saya ke sekolah dengan penampilan yang rapi, tidak urakan seperti itu. Jadi kalau dengan restitusi saya bisa memakai ide saya sendiri untuk memperbaiki diri saya sendiri, bukan dari orang lain gitu. Nah kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak mengharuskan kamu harus seperti ini, tidak. Kita menawarkan kamu bisa seperti ini. Oh kamu bisa merapikan rambut kamu. Walaupun rambut kamu cepat panjang, kamu rapikan, kamu sisir dengan rapi. Nanti kalau sudah ada waktu, kamu cukur rambut kamu. Nah kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lihat diri kita. Ya kalau mau lantang ini lu apa sih? Kita lihat diri kita sendiri. Oh ternyata kalau saya berambut panjang itu jelek sekali, menyisirnya susah. Jadi otomatis saya menginginkan diri saya ganteng. Otomatis saya ke tempat cukur untuk mencukur. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih tindakan saya? Kenapa saya harus mencukur rambut? Saya tahu apa kebutuhan saya. Oh saya butuh penerimaan dari teman-teman saya. Kalau saya jelek, saya tidak diterima. Kalau saya sudah cukur rambut, saya ganteng, saya diterima. Itu kebutuhannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dari ketiga cara yang tadi ya, menghukum, memberikan penghargaan, kemudian ada konsekuensi. Restitusi ini merupakan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita menumbuhkan karakter yang baik dari diri anak. Kemudian fokus pada solusi. Kita memberikan solusi, menawarkan solusi kepada anak. Bukan menyalahkan anak itu, atau bukan menghargai anak, memberikan penghargaan terhadap anak itu. Kita fokus mencari solusinya ya, memberikan mereka solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar murid yang salah itu tidak malu dengan kelompoknya. Kalau kita hukum, mungkin dia merasa malu. Oh tadi saya habis dihukum, saya malu bersama kelompok saya. Kalau seorang guru itu membuat rasa bersalah, itu membuat murid itu menjadi minder. Dia tidak mau bergabung pada kelompoknya lagi. Jadi kalau dengan restitusi, kita bisa mengembalikan murid itu ke kelompoknya dengan rasa yang nyaman. Jadi dia nyaman berada di kelompoknya. Nah di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah misalkan hukuman yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah jadi hukuman ini tidak disepakati oleh guru ya. Spontan aja guru itu memberikan sanksi kepada muridnya, tidak tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ini kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Mungkin kalau dia tidak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Atau nanti di jam istirahatnya dia harus mengerjakan PR. Ini berupa konsekuensi. Kalau restitusi, ini guru menanyakan terlebih dahulu, menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kalau tidak mengerjakan PR, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Gitu. Kita tanyakan. Kemudian kita membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira bagaimana kamu dapat menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi nanti akan muncul dari siswa sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian contoh yang kedua, ciri yang kedua ya, dari hukuman itu guru marah dan murid merasa takut. Tentunya ya kita sebagai manusia pasti takut akan dihukum. Otomatis guru yang menghukum akan menjadi guru yang ditakuti. Walaupun murid itu terlihat hormat, kadang-kadang ada murid itu pura-pura biar dia tidak dihukum, dia berusaha menghormati gurunya.
Nah, seperti itu. Kemudian ada konsekuensi, guru itu tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini lebih baik daripada menghukum, konsekuensi. Karena ada timbal baliknya ya. Kita berbuat, kita harus menebus kesalahan itu kalau pada konsekuensi. Kemudian yang paling tinggi di restitusi. Guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru itu terbuka, memberikan kesempatan untuk anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan caranya dia tersendiri. Atau kita bisa juga menawarkan cara-cara yang bisa dilakukan oleh anak. Jadi kita tidak mewajibkan anak. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang kita melakukan simulasi ya. Nah, sekarang kita melakukan simulasi dalam menangani kasus ya, dalam menangani kasus murid. Nah, di sini ada kasus seorang murid bernama Damas. Ada yang kenal sama Damas? Ada bernama Damas. Ini sering keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Dia sering keluar, alasannya mau kencing Pak, mau buang air besar Pak, gitu alasannya. Tetapi setelah kita cek ke kantin ternyata dia sembunyi di sana. Biasanya di kantin paling barat dia sembunyi. Nah sekarang coba Bapak Ibu lakukan simulasi dengan bermain peran dalam menangani kasus tersebut. Nah, siapa yang mau bermain peran di sini? Wah, kok? Enak kencing di situ. Ya Bu. Tadi Ibu ada laporan dari guru mapelnya, kamu tuh katanya bolos ini ya, ikut pelajaran bahasa Indonesia ya? Nggak ada Bu. Saya hadir aja. Bohong kamu nih. Siapa yang bilang? Ibu kan udah bilang tadi tuh ada laporan dari wali kelas kamu. Guru mapelnya bahasa Indonesia. Iya Bu. Saya tadi ke kantin. Iya. Kenapa alasan kamu tuh nggak mengikuti pelajaran ini? Tadi saya belum sempat makan Bu saat jam istirahat. Kenapa? Ramai kantinnya. Dari pagi kamu nggak makan. Tidak. Kamu kan dikasih ini uang jajan sama ibunya. Kasih. Terus ibunya nggak masak. Kamu nggak makan di rumah? Ibu saya di Sulawesi. Iya. Terus sekarang kamu tuh mau gimana? Kamu mau mengikuti pelajaran ibu lagi atau kamu diam di BK? Mengikuti pelajaran. Ya. Atau ada alasan lain kalau kamu tuh berbuat seperti itu? Ada alasan? Misalnya kamu tuh nggak suka sama gurunya atau nggak suka sama mata pelajarannya atau gimana? Ya sedikit Bu. Masalah apa? Tidak suka pelajarannya. Tidak suka sama pelajarannya atau nggak sama gurunya? Ya sangat luar biasa ya simulasi dari Bu Chandra dan Pak Jaya tadi. Nah sekarang kita lihat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang pertama ada menghukum. Menghukum ini orang yang memberikan hukuman ya. Kemudian yang kedua ada membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Misalkan ada anak yang terlambat, kita menanganinya. Aduh nak, kenapa kamu setiap hari terlambat? Apa yang harus ibu tulis di buku tiketnya nanti? Nanti ibu jadi jantungan kalau sampai dipanggil oleh kepala sekolah karena kasus kamu ini. Itu akan menimbulkan rasa bersalah dari diri anak. Kemudian ada sebagai teman. Nah sebagai teman ini kita menyapa murid itu dengan akrab, dengan nada bicara yang akrab. Nah dari ketiga ini penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ini kurang tidak dianjurkan digunakan di sekolah. Nah yang dianjurkan adalah pemantau dan posisi manajer. 5 posisi kontrol itu pemantau dan posisi manajer.
Nah, kalimat yang digunakan guru dalam posisi penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas dengan nada bicara yang tinggi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini nada bicaranya lembut. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini nada bicaranya lembut. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini sebagai teman, kita akrab dengan murid. Kemudian posisi yang dianjurkan ada pemantau dan manajer. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar, ini tegas ya, kalimatnya tegas, diucapkan dengan tegas. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi di sini ada penebusan atas kesalahan. Kemudian kalau posisi manajer, di sini nada bicaranya dia ramah, tapi tidak terlalu akrab dengan murid, dia tetap ramah. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita arahkan agar dia sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, berikut ada contoh penerapan 5 posisi kontrol ini. Berikut ada videonya. Terima kasih. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mana sekali ya kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sekarang posisi membuat rasa bersalah. Nah, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sekarang posisi teman. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sekarang posisi pemantau. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir posisi manajer. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari video tadi kira-kira posisi Bapak Ibu di mana? Di kelima posisi kontrol itu. Apakah sebagai penghukum, apa pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pengontrol, apa sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu sendiri yang menilai ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut dengan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan, yaitu Diane Gosser ya, Diane Gosser, berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog. Jadi kita berdialog dengan murid yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi kita terhadap anak kita juga, anak kita di rumah bisa menjalankan segitiga restitusi ini agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini berupa dialog. Nah, adapun langkah-langkah dari segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian. Sebagai dasarnya adalah menstabilkan identitas.
Nah, di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan dulu identitas anaknya. Jadi biar dia tidak merasa bahwa dia itu beridentitas gagal. Kita buat dia itu beridentitas sukses di tahap dasar. Kemudian tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Tentunya tindakan yang dia lakukan pasti ada tujuannya. Itu kita validasi di tahap ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari perbuatan kamu, keyakinan apa yang kamu langgar? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, itu untuk pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk menstabilkan identitas. Ini dasarnya ya. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dari kesalahannya itu kita membuat dia merasa sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi tiap orang itu melakukan sesuatu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut ada perbenturan dengan kebutuhan yang lain. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan kepada siswa dalam menstabilkan identitas. Nah, contohnya yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian ada juga contoh pertanyaannya, Bapak tidak tertarik, atau kalau ibu-ibu ya, ibu tidak tertarik mencari kesalahan, tapi ibu fokus untuk mencari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Jadi kita bisa memilih dari pilihan kalimat ini untuk menstabilkan identitas dari anak itu agar dia memiliki identitas yang sukses. Nah, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini tujuannya untuk mengetahui alasan siswa atau murid kita melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini kita bisa menanyakan kalimat tanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi dari ini. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan kalau ada murid yang memukul temannya, itu pasti memiliki maksud tertentu. Mungkin dia ingin melindungi temannya atau ingin membela dirinya gitu. Kemudian kalimat yang bisa kita pakai juga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kamu boleh mempertahankan, tapi kamu perbaiki sedikit sifatnya. Kita lakukan perbaikan terhadap sifat yang dilakukan. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid yang kita tangani. Adapun kalimat yang bisa kita tanyakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Di sini keyakinan kelasnya sudah kita bentuk dulu ya, baru kita bisa menanyakan ini. Kalau belum ada keyakinan kelas, kita tidak bisa melakukan ini. Nah, kalimat yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Pertanyaan yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian yang terakhir ya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang bisa kita tanyakan di tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah.
Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oktam, tadi Pak terima laporan bahwa Oktam mengalami apakah itu benar? Bapak ya, Pak pasti tetap melakukan kesalahan, apalagi di usia seperti Oktam yang masih bisa menjadi guru. Pak tidak menyalahkan Oktam, tapi Pak fokus untuk memperbaiki masalah ini. Gimana sih bisa memperbaiki masalah ini, Oktam? Ya, Pak, saya minta maaf. Ya, tentunya Oktam melakukan ini pasti ada alasannya, bukan? Ya, Pak, saya disegani oleh adik di kelas saya dan teman-teman saya di sekolah, Pak. Saya juga bisa sama si Aurel, Pak. Dia selalu dipuji oleh guru, Pak. Karena saya selalu marah, Pak. Wajar sih kamu berbuat seperti itu karena kamu memperjuangkan harga diri kamu dan juga memperjuangkan keadilan. Tapi untungnya Oktam tidak melakukan hal yang lebih parah lagi. Ya, Pak, saya marah saja, bukan yang lain. Dan juga saya tidak sampai kuliah, Pak. Ya, kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Betul, Pak. Nah, sekarang coba lihat tindakan kamu malah Aurel. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, Pak. Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Teman, Pak. Ya, saya sangat menghargai orang lain, Pak. Mungkin waktu itu saya rasa saja lihat orang seperti itu terus. Kamu meyakini dan selalu menghargai orang lain itu penting bagi kamu. Ya, Pak. Kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa jika menghargai orang lain? Mungkin saya akan mempunyai lebih banyak teman, Pak. Dan juga lebih mudah untuk bergaul. Dan pastinya saya akan menghargai orang lain dan Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Pak, saya jadi banyak punya teman, Pak. Karena saya merasa nyaman dan dihargai oleh orang lain. Bagus, Oktam. Kalau begitu, bagaimana menurut kamu cara lain untuk mengatasi masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Aurel, Pak. Dan juga saya akan mengajak teman-teman untuk tidak melakukan hal itu lagi. Baiklah, Oktam. Pak yakin kamu bisa menjadi orang yang lebih menghargai orang lain. Nah, sekarang Oktam boleh kembali ke kelas. Pak. Nah, itu tadi segitiga restitusi yang telah saya lakukan ya. Nah, simulasi fotonya. Tidak simulasi, Pak. Ada. Lagi. Ini diskusi. Nah, Pak Ibu, itu tadi segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kira-kira ada Bapak Ibu yang perlu menanyakan sesuatu? Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai guru BK, di sini saya sebagai guru BK saya itu selalu menghadapi anak-anak yang sering bermasalah. Nah, permasalahan itu bermacam-macam ya Pak ya. Misalnya lambat datang sekolah, terus ada pembulian, terus ada juga pertengkaran, dan bolos ya. Di situ saya sudah melakukan dengan cara yang tadi Bapak terangkan tadi itu segitiga restitusi. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya
kami sebagai guru BK itu sudah melakukan segitiga restitusi itu dan tapi belum anaknya bisa berubah seperti itu. Ya Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah ketika penerapan segitiga restitusi kurang memberikan dampak yang optimal, apakah kira-kira opsi yang bisa diberikan agar penerapan disiplin bisa menjadi lebih efektif dan bisa memberikan dampak yang cepat? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Chandra dan dari Mr. Juli ya. Nah, intinya di sini sepertinya sama ya. Jika kasus itu berulang. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan berulang kali. Sampai memang murid itu sadar. Kita harus berusaha sebagai guru menumbuhkan kesadaran intrinsik murid. Nah, menurut klien di modul yang saya baca ya, sama seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Jaya tadi, pada tahap menstabilkan identitas itu siswa sudah berantusias untuk memperbaiki dirinya. Jadi itu menurut klien. Tapi kita di sekolah memang belum pernah menerapkan ini. Jadi mungkin nanti kita coba dulu terapkan di sekolah. Kalau memang kita tidak berhasil dengan segitiga restitusi ini belum berhasil ya, bukan tidak berhasil tapi belum berhasil, kita turunkan grade-nya. Kita turunkan grade-nya ke posisi pemantau. Kalau tadi segitiga restitusi itu di posisi manajer, di posisi yang paling tinggi. Kalau kita belum mampu menyelesaikan kasus dengan segitiga ini, kita turunkan dulu. Setelah itu kita coba lagi dengan segitiga restitusi. Menurut klien dari ilmuwan yang saya baca, segitiga restitusi ini optimal untuk menangani kasus. Dan ini akan menyadari diri dari murid. Ya, demikian. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita melakukan refleksi dulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita melakukan refleksi. Nah, yang pertama, apa saja yang dipelajari dalam desiminasi ini? Ada yang bisa membantu memberikan jawaban? Apa kira-kira yang dipelajari? Baik, jadi di sini saya akan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Nah, untuk yang saya dapatkan pada hari ini, kita bisa mengetahui perbedaan dari peraturan, kemudian keyakinan kelas, dan juga kita bisa mengetahui ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Terima kasih. Ya, terima kasih refleksi dari Ibu Komang Yaya. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari topik ini? Ada yang bisa memberikan jawaban? Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa sangat senang dan mendapat pengetahuan baru yang bisa nanti saya jadikan pedoman di dalam melakukan pembelajaran selanjutnya, yaitu dalam membimbing anak ataupun menyajikan pelajaran. Ya, terima kasih atas refleksi yang sudah Bapak Ibu berikan. Nah, Bapak Ibu, setelah berakhirnya refleksi menandakan desiminasi ini juga telah berakhir. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan dimasukkan ke hati. Mohon dimaafkan. Nah, sebagai akhir kata, tiang sinap untuk para masasti. Om Santi, Santi, Santi. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, sekarang kita sudah berada di tahun ajaran yang baru. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas. Kalian pernah mendengar keyakinan kelas? Belum. Lalu dulu kita punya yang namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas ya. Nanti peraturan kelas itu awalnya kan dalam kalimat negatif. Ada dilarangnya, ada tidak bolehnya.
Nanti itu kita rubah menjadi kalimat positif. Kata dilarang itu kita hilangkan, kita ganti dengan kata yang lain. Kata tidak boleh juga kita hilangkan. Itu menjadi kalimat positif. Kemudian kalimat-kalimat positif ini kita sarikan menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini harus mengandung nilai kebajikan yang bersifat universal, yang tidak terpengaruh oleh agama ataupun suku atau pengaruh-pengaruh yang lain ya. Bersifat universal, bisa diterima oleh semua orang. Nah, kemudian keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak, dan juga nanti kalimatnya akan lebih singkat ya. Kalau peraturan kelas mungkin ada 10, nanti di keyakinan kelas kita lebih sedikit dari 10. Kemudian keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Nanti di bawahnya kita isi tanda tangan bersama-sama ya. Semua anggota kelas menandatangani. Paham? Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Keyakinan kelas itu kita buat agar kalian itu meyakini dari dalam diri kalian sendiri. Jadinya nanti kalian akan bertanggung jawab dari dalam diri kalian sendiri terhadap apa yang kalian yakini. Nah, sekarang kita akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Untuk itu, Pak minta bantuan dari Santi ya untuk menuliskan di papan. Nah, sekarang kalian usulkan peraturan kelas yang akan kalian gunakan di kelas ini. Larang membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Tidak boleh datang terlambat. Larang nyontek saat ulangan. Larang bermain saat jam pelajaran. Berbicara kasar. Tidak boleh mengganggu teman. Terima kasih Santi telah menuliskannya. Silakan. Nah, kita sudah menuliskan peraturan kelas yang kita sepakati di sini. Sekarang kita rubah kalimat negatif di peraturan kelas ini menjadi kalimat positif. Kita tuliskan di sini. Nah, untuk itu Pak minta tolong pada Sabda untuk menuliskan kesepakatan kelasnya. Nah, sekarang kita mulai dengan mengubah peraturan kelas yang pertama, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Kita jadikan kalimat positif. Siapa yang bisa merubah? Membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya kita rubah yang nomor 2, tidak boleh datang terlambat. Siapa bisa merubah? Tepat waktu. Nah, kita sudah membuat kesepakatan kelasnya ya. Sabda, silakan kembali. Nah, sekarang kita lanjut dengan membuat keyakinan kelas. Nah, untuk itu Pak minta bantuannya Rama. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, membuang sampah pada tempatnya.
Kira-kira nilai kebajikan universal apa yang terkandung di dalam kalimat ini? Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke kesepakatan yang kedua, datang tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan universal apa yang terkandung dalam kalimat ini? Disiplin. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas. Untuk itu Rama, silakan kembali. Nah, ada pun keyakinan kelas yang sudah kita buat, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, disiplin, kejujuran, bertanggung jawab, sopan santun, dan saling menghargai. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Nah, kita sudah memiliki keyakinan kelas yang akan kita jalankan bersama-sama. Sewaktu-waktu keyakinan kelas ini akan kita tinjau kembali. Nah, sekarang kalian silakan membubuhkan tanda tangan di keyakinan kelas ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, kita sudah memiliki keyakinan kelas. Mari kita laksanakan keyakinan kelas ini dengan baik. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kita.